Saat mencoba kabur dari kejaran pasukan Jepang, pria ini malah terkepung dan akhirnya ditawan. Awalnya, ia akan langsung dieksekusi di tengah hutan. Tapi, ketika katana diayunkan, ia berhasil menghindarinya, kemudian menyerang balik. Dengan keahliannya sebagai seorang pasukan khusus, Scott pun membantai pasukan Jepang dengan brutal. Tapi, suara ledakan membuat pasukan Jepang yang lain datang. Scott pun segera melarikan diri, dan tiba-tiba ia malah terkena jebakan dan harus pasrah karena pisaunya jatuh. Scott kemudian dibawa ke hadapan komandan pasukan Jepang. Karena telah menghabisi banyak pasukannya, komandan ini pun ingin menyiksa Scott sebelum membunuhnya. Ia diikat di antara dua tiang, kemudian disiksa di hadapan komandan Jepang. Setelah itu, ia dibawa ke sebuah arena pertarungan. Scott mengira ia akan dieksekusi saat itu juga. Tapi, sang komandan malah memerintahkan untuk memotong tali yang mengikat tangan Scott. Ternyata, komandan itu ingin memamerkan petarung terbaiknya yang tak terkalahkan. 3 orang tawanan pun dipaksa masuk ke arena untuk melawan si kuncir. Saat pertarungan dimulai, si kuncir dengan mudah menumbangkan satu tawanan, kemudian mengalahkan 2 lainnya tanpa perlawanan yang berarti. Kini, giliran Scott yang akan menjadi lawan si kuncir. Untuk menggertak Scott, si kuncir pun mengeluarkan jurus cacing pita andalannya. Tapi, Scott tetap tenang menghadapi bebenguk yang satu ini. Saat akan menyerang, si kuncir malah terkena tendangan keras Scott hingga terpental. Sang komandan pun sangat terkejut melihat petarung andalannya tak berdaya melawan Scott. Scott pun menatap tajam komandan Jepang, kemudian mengepalkan tangannya. Scott kemudian menggeprek kepala si kuncir hingga terkapar. Karena merasa terhina, sang komandan pun memilih walk out dari arena.